Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dari kelas 12 IPA 2 dengan nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya pada 1 Oktober tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Pada masa DN Aidit terpilih menjadi ketua PKI tahun 1951, dia dengan cepat membangun kembali PKI yang porak-poranda akibat kegagalan pemberontakan tahun 1948. Usaha yang dilakukan DN Aidit berhasil dengan baik. Dalam pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih dukungan rakyat dan menempatkan diri menjadi satu dari 4 partai besar di Indonesia, di samping PNI, Masyumi, dan NU. PKI juga membentuk biro khusus yang secara rahasia bertugas mempersiapkan kader-kader di berbagai organisasi politik termasuk dalam tubuh ABRI. PKI juga berusaha mempengaruhi Presiden Soekarno untuk menyingkirkan dan melenyapkan lawan-lawan politiknya. Setelah PKI merasa cukup kuat, dihembuskan isu bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Pada saat peringatan hari ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965, PKI juga menyebutkan bahwa anggota Dewan Jenderal itu adalah agen Nekolin, Amerika Serikat atau Inggris. Tuduhan itu ditolak oleh Angkatan Darat. Bahkan Angkatan Darat langsung menuduh PKI yang akan melakukan perebutan kekuasaan. Namun, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965, puluhan ribu tentara telah berkumpul di Jakarta sejak akhir bulan September, sehingga dugaan-dugaan akan terjadinya kudeta semakin bertambah kuat. G30 SPKI dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Saat itu, beliau memerintahkan kepada seluruh anggota G30 SPKI untuk siap dan bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965 untuk melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari Angkatan Darat. Para korban dibawa ke Lubang Buaya, sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua dan ditimbun dengan sampah dan tanah. Ketujuh korban dari TNI Angkatan Darat ialah: yang pertama, Jenderal Ahmad Yani; yang kedua, Letnan Jenderal R. Suprapto; yang ketiga, Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono; yang keempat, Letnan Jenderal Siswondo Parman; yang kelima, Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan; yang keenam, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo; yang ketujuh, Letnan 1 Pierre Andreas Tenden. Langkah pertama yang dilakukan untuk menumpas gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia 1965 adalah menetralisasi pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kaum gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia 1965. Untuk menenteramkan kegelisahan masyarakat dan menyadarkan pasukan yang terlibat dalam gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia 1965, Maijen Soeharto selaku pemimpin sementara Angkatan Darat melalui siaran RRI mengumumkan adanya usaha kudeta yang dilakukan gerombolan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia dan telah menculik 6 perwira Angkatan Darat. Namun usaha kudeta itu gagal dan Presiden dalam keadaan selamat dan sehat. Karena basis utama G30 SPKI berada di sekitar lapangan udara Halim Perdana Kusuma, maka langkah berikutnya adalah berupaya membebaskan pangkalan tersebut dari tangan gerombolan G30 SPKI. Presiden Soekarno dihimbau untuk meninggalkan daerah Halim Perdana Kusuma. Presiden Soekarno meninggalkan Halim Perdana Kusuma menuju Istana Bogor. Pasukan RPKAD yang dibantu oleh pasukan Batalion 238 Kujang Siliwangi dan Batalion 1 Kavaleri bergerak menuju sasaran. Juga didatangkan bantuan kekuatan pasukan sebanyak 3 kompi tempur kavaleri. Pengintai yang langsung dipimpin oleh Komandan Kesejahteraan Kavaleri,
dan Senkaf Kolonel Subiantoro. Pada pukul 6.10 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 2 Oktober 1965, daerah Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma sudah berhasil dikuasai. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu mengenai 7 korban peristiwa G30 SPKI. Yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Beliau adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Penculikan itu terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965. Saat penculik datang ke rumah Jenderal Ahmad Yani, mereka mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan Presiden. Ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak, ia menjadi marah, menampar salah satu prajurit penculik dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan, membunuhnya secara spontan dan tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggir Jakarta dan disembunyikan di sebuah sumur tua bersama korban lainnya. Yang kedua, Letnan Jenderal R. Suprapto. Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah 20 Juni 1920. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu korban dalam G30 SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pasukan penculik sampai di rumah Maijen R. Suprapto. Saat itu, di rumah Maijen Suprapto tidak ada penjagaan. Maijen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur karena giginya baru saja dicabut, keluar rumah dengan hanya menggunakan sarung, sandal, dan kaos oblong. Kopral 2 Suparman menyambut Suprapto dan mengatakan bahwa Presiden Soekarno ingin segera bertemu. Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke dalam truk Toyota. Sebelum pergi, para penculik juga sempat merusak telepon di rumah Maijen Suprapto. Yang ketiga, Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono lahir di Surabaya, Jawa Timur 20 Januari 1924. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 41 tahun. Beliau adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dini hari, pada tanggal 1 Oktober 1965, penculik datang ke rumah Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Istrinya mengatakan kepadanya untuk tidak pergi dan memberitahu para pasukan untuk kembali pada pukul 8. Namun, Haryono curiga dan mematikan lampu memberitahu istrinya untuk pindah bersama anak-anak mereka ke kamar sebelah. Pasukan penculik kemudian melepaskan tembakan melalui pintu kamar tidur yang terkunci. Haryono melompat ke lantai. Ia bersembunyi untuk menunggu penyerangan pertama yang masuk ke kamar tidur, membawa kertas pembakaran untuk cahaya. Haryono mencoba untuk merebut senjata prajurit namun gagal dan berlari keluar dari pintu dalam kebingungan. Dia ditembak mati oleh ledakan dari senjata, diseret melalui kebun dan tubuhnya dibawa ke salah satu truk yang menunggu. Yang keempat, Letnan Jenderal Siswondo Parman. Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah 4 Agustus 1918. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 47 tahun. Atau lebih dikenal dengan nama S. Parman, adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Ia meninggal pada peristiwa Gerakan 30 September dan mendapat gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di Taman Makam Kalibata, Jakarta. Berdasarkan istri Parman, pasangan itu terbangun dari tidur mereka di sekitar pukul 4:10 pagi
oleh suara sejumlah orang di samping rumah. Parman pergi untuk menyelidiki dan terdapat 24 pria dengan menggunakan seragam Jakrabiwibawa pengawal presiden menuju ke ruang tamu. Orang-orang mengatakan bahwa dia dibawa ke hadapan presiden sebagai sesuatu yang menarik yang terjadi. Sekitar 10 orang pergi ke kamar tidur ketika Parman berpakaian. Istrinya lebih curiga dari orang-orang dan mempertanyakan apakah mereka memiliki surat otorisasi. Salah satu pria memiliki surat sementara menyadap sapu dadanya. Parman meminta istrinya untuk menelpon apa yang terjadi pada komandannya Yani, tetapi kabel telepon telah diputus. Parman dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke basis gerakan di Lubang Buaya. Malam itu bersama dengan tentara lain yang telah ditangkap hidup-hidup. Parman ditembak mati dan tubuhnya dibuang di sebuah sumur bekas. Yang kelima, Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan lahir di Balige, Sumatera Utara 9 Juni 1925. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun. Beliau adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada tengah malam tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota gerakan 30 September memaksa masuk dan melancarkan tembakan ke rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Panjaitan ditembak di kepala ketika ia sedang berdoa. Jasadnya dibawa menggunakan truk menuju Lubang Buaya. Yang keenam, Mayor Jenderal Sutoyo, siswa Miharjo. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo, siswa Miharjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah 28 Agustus 1922. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa gerakan 30 September di Indonesia. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, anggota G30 SPKI yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono masuk ke dalam rumah Sutoyo di Jalan Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka masuk melalui garasi di samping rumah. Mereka memaksa pembantu untuk menyerahkan kunci masuk ke rumah itu dan mengatakan bahwa Sutoyo telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Mereka kemudian membawanya ke markas mereka di Lubang Buaya. Di sana, dia dibunuh dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur yang tak terpakai. Yang terakhir, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Pierre Andreas Tendean lahir 21 Februari 1939. Meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun. Beliau adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. Mengawali karir militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, menggantikan Kapten Kap Adolf Gustav Manulang, Ajudan Pak Nas yang gugur dalam misi perdamaian di Kongo, Afrika tahun 1993. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan G30 SPKI mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Tendean yang sedang tidur di pavilium yang berada di samping rumah dinas Nasution dibangunkan oleh putri sulung sang jenderal, Yanti Nasution. Setelah Yanti mendengar suara tembakan dan keributan yang luar biasa, Pierre pun segera berlari ke bagian depan rumah. Ia ditangkap oleh gerombolan G30 SPKI dipimpin oleh pembantu Letnan II Pelda Jaru. Gerombolan itu mengira dirinya sebagai Nasution karena kondisi rumah yang gelap. Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar, dan Tendean lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai 7 korban peristiwa G30 SPKI. Perlu diketahui bahwa insiden G30 SPKI merupakan usaha untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Pemerintah Orde Baru lantas menetapkan 30 September sebagai hari peringatan gerakan 30 September dan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Maka dari itu, saya akan membacakan teks Pancasila sebagai akhir dari penjelasan yang saya sampaikan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.